Pemilahan sampah telah menjadi perhatian khusus di kota-kota besar seperti Jakarta. Seringkali kita jumpai lahan kosong menjadi tempat tumpukan sampah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut. Seperti salah satunya di wilayah Jakarta Pusat, terdapat sebuah daerah yang telah berhasil mengelola sampah menjadi hal yang bermanfaat. Bahkan bisa untuk membayar bimbingan belajar. Yang paling sulit untuk membina masyarakat adalah merubah habit. Nah, itulah jalan dari BES ini, bagaimana merubah persepsinya terhadap sampah. Ya, kita rembukan nih, gimana kita kolaborasiin dengan suatu program dari lingkungan, gitu kan. Oh ya, kita berbayar sampah aja. Ya, siap, boleh. Tonton penelusuran kami di Kebon Melati, dari penataan kawasan hingga bimbel berbayar sampah. Kelurahan Kebon Melati merupakan salah satu wilayah yang telah berhasil mengelola sampah menjadi daerah yang tertata rapih saat ini. Siapa sangka, tempat yang dahulu dikenal kumuh, kini berubah menjadi daerah yang asri dan nyaman. Bersama Lurah Kebon Melati, Ihsan Kamil, beliau akan membagikan kisahnya bagaimana mengubah kebiasaan warga untuk lebih peduli terhadap sampah. Kebon Melati ini dulunya adalah wilayah yang terbatasnya area terbuka hijau. Dari permasalahan tadi dan juga sampah tadinya belum dikelola dengan baik. Nah, sekarang dengan program penataan ini saya menata wilayah bagaimana menciptakan ruang terbuka hijau. Karena krisis ruang itu semua diawali dari krisis ruang. Kenapa? Karena tidak ada ruang hijau yang mendukung untuk bisa mereka itu berkreasi di sini, berekspresi, berkreasi, bercengkrama dengan suasana yang enak. Seperti sekarang kan enak di bawah pohon, kita dengan udara sepoi-sepoi gitu kan, di tengah panasnya Tanah Abang seperti itu. Nah, yang Mbak sekarang duduk ini, dulunya adalah tumpukan sampah, tempat pembuangan sampah. Itu tingginya kurang lebih 3 meter. Dan dipenuhi oleh sampah limbah dari usaha pakaian. Itu mulai dari sana menggunung sampai ke sini. Dan di sini dulu orang ketakutan kalau lewat sini. Ini kan total saya membereskan hampir 800 meter. Karena bau, gelap, banyak nyamuk, banyak ya istilahnya orang takut ada kejahatan di sini seperti ini. Oleh karena itu saya rubah jadi seperti ini. Saya isi dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Dan saya bikin ruang. Total taman yang saya bangun di sini 14 taman di sini. Nah, taman-taman ini kita bangun untuk merubah persepsi masyarakat tentang suatu ruang. Jadi kalau ngelihat ruang itu jangan terbiasa dengan kacau balau, tapi lihat ruang itu terbiasa dengan hijau, sejuk, tertib, bersih seperti itu. Dan itu pula yang memancing warga di RW 06 ini menanam di halaman rumahnya. Hampir seluruh rumah yang ada di RW 6 ini di depannya, halamannya pasti ada tanaman. Karena apa? Mereka merasa kok bermanfaat ya kalau kita menanam, kalau kita memelihara tanaman seperti itu. Sehingga habit itu, habit menyiram, habit menyapu, itu terbentuk secara nggak langsung di situ. Nah, jadi itu sudah mulai merubah mindset. Oh, ternyata bersih itu enak ya. Oh, hijau itu enak ya. Oh, menyiram itu kayaknya nggak susah ya gitu. Nah, itu yang saya perbuat di sini. Nah, jadi menyadarkan mereka dengan memberikan contoh, lalu memberikan komunikasi kepada mereka apa keuntungannya kalau kita mau memelihara lingkungan gitu. Ada satu hal yang menarik dari cara mereka mengelola sampah. Salah satunya melalui program yang diberi nama
Bimbingan belajar berbayar sampah terpilah-terpilih atau dikenal sebagai sebutan BES. Awalnya, Kebon Melati hanya mengelola sampah melalui program bank sampah. Kemudian, mereka mulai berinovasi dengan terjun di dunia pendidikan, yaitu bimbel berbayar dengan sampah. Ketua RW 06, Yuda Praja merupakan salah satu penggerak program bimbel BES ini. Ia mengatakan, bimbel yang menggunakan sistem barter dengan sampah ini dapat menguntungkan antara warga dan lingkungannya. Selain itu, dengan adanya bimbel ini dinilai dapat membantu para siswa dalam pembelajaran di sekolah dan juga memberikan keuntungan bagi lingkungan masyarakat sekitar. Awalnya ini kan dari kelanjutan dari program bank sampah yang ada di wilayah RW 06, berinovasi membuat suatu program pendidikan yang membantulah anak-anak dalam bimbingan belajar. Jadi sengaja memang kita bentuk buat satu program bimbingan belajar ini ya terutama untuk membantu para siswa yang mungkin kurang pemahaman dalam mata pelajaran. Sejak terbentuknya bimbel BES, antusias masyarakat mulai terlihat dengan banyaknya jumlah siswa yang mengikuti bimbel ini. Bagi para orang tua, bimbel ini dapat membantu mereka dalam pembelajaran di sekolah tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, untuk siswa sendiri kalau boleh tahu siswa di bimbel ini ada berapa sih Pak? Awal-awalnya sih mungkin lebih dari 60 orang ya. Ternyata program ini animo masyarakat tuh bagus gitu kan. Karena saya lihat juga pada saat saya membentuk ini saya juga bertanya dulu nih kepada anak-anak yang lagi main gitu kan. Kenapa kalian nggak belajar? Mama nggak bisa ngajarin. Nah, itu kan jadi pemikiran kita. Daripada mereka main nggak bisa belajar karena mungkin ya orang tuanya juga nggak nguasain materinya, ya kita rembukan nih gimana kita kolaborasiin dengan suatu program dari lingkungan gitu kan. Oh iya, kita berbayar sampah aja. Ya siap, boleh. Itulah awal mulanya tuh seperti itu, jadi suatu pemikiran ya dari situ. Jadi memperhatikan kebutuhan dari anak-anak. Betul, iya ya, benar. Kita kan juga harus lihat ya di masyarakat. Kasihan kalau anak-anak nggak bisa bermain, terus nggak peduli dengan lingkungan, terus ketinggalan mata pelajarannya, gitu kan. Jadi kalau kita bisa berbuat, kenapa enggak? Para siswa yang ingin mengikuti bimbel ini cukup membawa sampah berupa botol kemasan plastik, kertas, ataupun kardus. Siswa yang ingin mengikuti bimbel ini dapat mengikutinya di hari Senin hingga Jumat dengan kurun waktu belajar 90 menit. Memang karena kita memang dasarnya dari lingkungan, makanya dalam setiap pembelajaran para siswa ini bawa sampah pilah yang berupa plastik atau kertas atau kardus. Nah inilah yang makanya disebut bimbingan belajar berbayar sampah terpilah. Itu aja sih ketetapan yang kita terapkan. Apakah seluruh lapisan masyarakat ini bisa mengikuti Pak? Misalkan dari lingkungan ini aja atau bisa dari luar lingkungan ini juga bisa gitu Pak? Sampai sejauh ini sih para siswa atau peserta bimbingan belajar ini ada dari kelurahan lain juga ada. Dari satu kelurahan beda RW juga ada, dari RW 12 ada yang dari kelurahan Kebon Kacang, di RW 7-nya, ada yang dari Ben Hill, ada. Kita nggak harus di Kebon Melati aja, keluar Kebon Melati, tetapi semua. Karena saya pikir ini memang bagus gitu loh untuk ditularkan di RW-RW lain atau di kelurahan lain. Jadi sebenarnya boleh terbuka untuk Betul, siapa saja terbuka ya Pak ya? untuk umum. Jika mereka itu mau belajar, mereka bawa tuh 2 kantong plastik, sampah botol atau kardus. Nah, mereka setorkan ke sini. Di sini nanti ada yang menerima. Yang menerima itu biasanya dari Karang Taruna yang mencatat, menimbang dan mencatat berapa beratannya mereka kumpulkan. Nah ini dicatat dalam buku tabungan seperti ini. Buku tabungannya ada, dicatat. Setelah itu mereka bisa belajar. Itu aja sih mekanismenya. Nanti dikumpulkan, diakumulasi. Berapa dalam sebulan itu mereka bisa kumpulkan sampah tersebut. Jadi sebenarnya Karang Tarunanya juga ikut serta Iya, Pak, dan membentuk karakter atau kebiasaan anak-anak ini biar sadar sama lingkungannya sendiri. Betul, kadang kan kita juga suka terlewatan ya ketika program pemerintah itu mengenai bank sampah, lingkungan. Ada yang mungkin terlewatan ada anak-anak. Padahal anak-anak juga merupakan potensi yang bisa kita gerakkan untuk mencintai lingkungan.
kita ajarkan mereka kesadaran lingkungan sejak dini gitu kan. Ya, alhamdulillah yang tadinya dia nggak ngerti kan akhirnya bisa gitu. Melihat hal tersebut, Ihsan Kamil selaku Lurah Kebon Melati sangat mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh pengurus RW 06. Baginya, dengan terbentuknya bimbel ini dapat memberikan dampak positif ke berbagai lapisan masyarakat. Anggapan saya adalah sangat baik sekali karena mempunyai multi efek kepada masyarakat di wilayah RW 06 Kelurahan Kebon Melati. Pertama, efek yang pertama itu kepada anak-anak. Anak-anak jadi kita biasakan untuk memilah sampah, dan jika terdapat sampah mereka itu gembira. Karena dengan sampah itu mereka bisa membayar kursusnya. Yang kedua, sampah yang dikumpulkan tadi memberdayakan bank sampah. Bank sampah ini mempunyai cash flow yang baik. Dengan cash flow yang baik, organisasi bank sampah ini hidup. Yang ketiga, meringankan beban orang tua yang ada di lingkungan RW 06. Harusnya biaya untuk kursus, mereka jadi terpacu untuk mengambil sampah dan memilahnya. Yang paling sulit untuk membina masyarakat adalah merubah habit, kebiasaan. Nah, itulah jalan dari BES ini, bagaimana merubah persepsinya terhadap sampah. Nah, setelah bimbel ini terbentuk, ada gak sih Pak peran dari kelurahan sendiri itu seperti apa? Oke, peran dari kelurahan tentu saja di situ saya membina melalui Pak RW dan juga gurunya Pak Abi itu sendiri, kita bina tentang apa yang mesti diajarkan kepada anak-anak, terus pelajaran apa dan skill apa yang dibutuhkan anak-anak. Kita melakukan komunikasi terus dengan gurunya dan juga komunikasi dengan Pak RW-nya. Nah, orang tuanya menginginkannya apa, jadi kita penjembatan antara masyarakat dengan gurunya. Nah, disitulah perannya kelurahan. Nah, Sohib Jakpus, kita sekarang sudah bersama salah satu murid dari bimbel BES ini loh. Coba kenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rahma Marcella Zahra. Umurnya berapa tahun nih kalau boleh tahu sekarang? 11 tahun, Kelas? kelas 6. Kalau ikut di bimbel ini udah dari kapan sih? Udah setahun. Kenapa Selas tuh senang ikut bimbel ini? Seneng banget, gurunya tuh baik, dapat teman-teman juga baik. Terus materinya juga berarti seru-seru ya disampaikannya? Iya, seru banget. Kalau Selas sendiri kesulitannya selama di sekolah tuh terbantu gak dengan ada bimbel ini? Terbantu. Aku tadinya nggak ngerti MTK, sekarang jadi ngerti. Lingkungan yang dulunya dihindari masyarakat, kini telah berubah menjadi tempat yang asri dan nyaman. Kebiasaan peduli terhadap sampah yang telah mereka tanamkan selama ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Inilah cerita dari Kebon Melati yang dapat menginspirasi kita akan pentingnya kesadaran diri dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan bermanfaat di tengah hiruk-pikuknya ibu kota.